Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kuduskanlah setiap kami, ampunilah setiap pelanggaran salah dan dosa kami, supaya ketika kami ada di hadapan Bapa, oleh pengampunan-Mu atas kehidupan kami dipandang layak dan berkenan. Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Dan biarlah kebenaran firman yang kami dengar itulah yang akan memberkati setiap kami. Dan kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap menyadari, sekalipun kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi perjuangan kita sebagai orang percaya belum selesai. Dengar itu, belum selesai. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih harus terus berjuang. Dan saya sudah sering kali katakan bahwa perjuangan kita itu sampai detak jantung kita yang terakhir, barulah perjuangan kita selesai. Pertanyaannya sekarang adalah, perjuangan untuk apa? Tentu perjuangan untuk ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa ketika kita berada di balik kematian. Ini perjuangan yang tidak gampang, saudaraku. Kenapa saya katakan perjuangan kita baru akan berakhir ketika detak jantung kita berhenti? Karena kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-9,
di mana firman Tuhan katakan, sebab itu kami juga berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, yang mengatakan akan hal ini adalah Rasul Paulus, orang yang menyerahkan segenap kehidupannya hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi ia sendiri memperkarakan dengan serius keberadaan hidupnya. Seperti yang firman Tuhan katakan, kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengerti bahwa menjadi berkenan kepada Allah itu tidak bisa ditawar. Menjadi berkenan kepada Allah itu satu kewajiban. Menjadi berkenan kepada Allah itu satu keharusan. Sebab akan menjadi percuma kalau kita hanya berkata kita ini orang percaya, atau kita ini orang Kristen, atau kita ini adalah anak-anak Tuhan, tetapi ternyata kehidupan kita tidak pernah ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itu percuma, saudaraku. Sebab kalau pada akhirnya, saudaraku, kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, ya jelas Bapa di sorga tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Kalau saudara sering mengikuti renungan setiap hari di channel ini, saudaraku, pasti saudara sudah sering kali mendengar saya katakan bahwa jangan bangga hanya karena kita menjadi orang percaya. Jangan bangga karena kita menjadi orang Kristen. Atau jangan bangga kalau kita ini mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Sebab semua itu bukan jaminan kita akan diterima di dalam kerajaan sorga. Satu-satunya yang menjadi jaminan kita bisa diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga adalah ketika hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Allah. Ketika hidup kita ditemukan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dari hari lepas hari di sepanjang umur hidup kita sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Lalu pada akhirnya ketika berada di hadapan pengadilan Kristus, Kristus menemukan hidupnya ada di dalam kehidupan kita. Artinya kita dipandang serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Barulah kita bisa diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga. Barulah kita bisa diakui sebagai anak-anak Allah Bapa yang sah. Perhatikan, diakui sebagai anak-anak Allah Bapa yang sah di dalam kerajaan Bapa di sorga. Barulah kita bisa diterima sebagai ahli waris kerajaan Allah Bapa di sorga yang disediakan bagi orang-orang yang telah dipilih bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Oleh sebab itu kita harus menyadari akan hal ini. Kalau kita tidak mau berjuang untuk tetap berkenan, maka kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Jadi bagi sebagian kita yang tidak bisa menerima kebenaran ini karena masih ingin hidup menikmati dunia ini dan tetap percaya bahwa nanti kalau mati pasti akan diterima di dalam kerajaan sorga, saudaraku, saya tidak memaksa saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau menyampaikan kebenaran yang murni, saudaraku. Supaya bagi kita yang mau serius untuk memperjuangkan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan, bagi kita yang mau serius memperkarakan masa depan hidup kita di kekekalan, kita akan berjuang dengan sungguh-sungguh di sisa umur hidup kita yang ada saat ini. Dan kita mau mengambil satu keputusan supaya di sepanjang hari-hari hidup kita mau berubah, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sebab untuk menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga itu standarnya jelas.
Hidup seperti Kristus itu standar hidup yang tidak bisa kita ubah. Siapapun tidak bisa mengubah standar hidup orang percaya ini, ya. Hamba Tuhan sekalipun, saudaraku, tidak bisa mengubah standar hidup yang sudah dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau masih ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa tidak mungkinlah kita bisa mencapai kesempurnaan seperti Kristus, siapa kita ini? Kristus itu kan Allah. Nah, saudaraku, saya harus katakan dengan tegas, pengajaran seperti ini adalah penyesatan. Karena yang memerintahkan kita untuk hidup sama seperti Kristus itu adalah firman Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan itu adalah suara Allah. Artinya kalau Allah sudah memerintahkan demikian, tidak boleh ada seorang pun yang merubahnya. Perhatikan itu, saudaraku. Kalau kita mau melihat Roma pasal yang ke-8 ayat 29, kita akan mengerti bahwa sejak semula kita dipilih oleh Allah, standarnya itu sudah ditetapkan. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini, Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Perhatikan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan itu, saudaraku. Kalau firman Tuhan katakan kita sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran anaknya yang dimaksudkan di sini adalah Kristus. Jadi kalau kita sudah ditentukan supaya menjadi serupa dengan Kristus, lalu selama hidup di dunia ini kita tidak mau berjuang untuk mencapai keserupaan dengan Kristus, atau untuk mencapai standar kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa di sorga ini, maka jelas kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Itu pasti. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membantah kebenaran ini, saudaraku. Siapapun orangnya. Dengar itu, siapapun orangnya. Apalagi kalau dengan bangganya kita berkata kita ini orang Kristen, jangan bangga berkata menjadi orang Kristen. Karena Kristen itu artinya sama seperti Kristus atau serupa dengan Kristus. Jika demikian, persoalannya sekarang adalah mari kita periksa hidup kita. Apakah kita sudah serupa dengan Kristus? Perhatikan itu, saudaraku. Jadi jangan menganggap persoalan ini sepele. Ini persoalan hidup yang serius, persoalan hidup yang berat yang harus kita selesaikan sebelum kita menutup mata, sebelum detak jantung kita yang terakhir berhenti. Saudara, kalau selama ini kita bangga kita berada di dalam Kristus, jangan hanya bangga berada di dalam Kristus, tetapi kalau kita tahu kita berada di dalam Kristus, maka kita juga harus mengerti ketika kita berkata kita berada di dalam Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini senada dengan apa yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 29 tadi yang kita baca. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini, 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, perhatikan itu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, perhatikan itu, berada di dalam Dia itu artinya berada di dalam Kristus. Atau kalau kita mau mengartikan kebenaran firman Tuhan ini dengan bahasa yang sederhana, maka kita akan membacanya begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang saya maksudkan tadi. Ini senada dengan apa yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29.
Dan ini perintah Allah. Tidak ada yang bisa mengubah, tidak ada yang bisa membatalkan kebenaran ini. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Kristus. Perhatikan itu, saudaraku. Kalau kita tidak mau, Allah tidak memaksa. Karena kita memiliki kehendak bebas. Kita berhak menentukan kehidupan kita. Kita mau hidup seperti apa, kita berhak menentukan kehidupan kita. Dan Allah tidak pernah mencegah akan hal itu. Tetapi kalau kita menyadari sebagai orang percaya, Allah Bapa di sorga memberikan kasih karunia kepada kita di dalam Kristus, supaya oleh kasih karunia itu, ketika kita percaya kepada Kristus, kita boleh menerima keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Tetapi ketika kita berkata kita percaya kepada Kristus, berarti kewajiban kita adalah kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini tidak bisa ditawar, saudaraku, tidak bisa dikurangi. Jadi saya harus ingatkan, kalau saudara mendengarkan banyak pengajaran di luar sana yang seolah-olah tidak mengharuskan kita hidup serupa dengan Kristus, tidak perlu mencapai kesempurnaan seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, karena mereka beranggapan bahwa setelah Allah Bapa di sorga memberikan kasih karunia itu berarti semuanya sudah selesai. Nanti mati pasti akan masuk sorga, sekalipun sekarang ini mereka tetap hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Artinya sekalipun mereka hidup sebagai seteru salib Kristus, mereka tetap yakin mereka akan diterima di dalam kerajaan sorga. Saya harus ingatkan kepada kita semua, ya saudaraku, saya harus ingatkan kepada kita semua, jika kita mencintai kehidupan kekal, jika kita rindu berjumpa dengan Allah Bapa di sorga, jika kita rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya, maka kita tidak boleh ikut-ikutan hidup dengan cara hidup yang demikian. Kita harus tetap ingat Allah itu kudus. Sekalipun kita masih berada di dunia ini, yang Allah kehendaki adalah kehidupan kita juga harus kudus sama seperti dirinya. Kita harus tetap sadar Allah itu adalah Allah yang benar. Oleh sebab itu ketika kita berada di dalam Dia, kita juga harus berada di dalam kebenaran. Ini semua adalah standar kehidupan yang harus kita capai sebagai orang percaya. Jangan karena kita tergoda ingin menikmati dunia ini 70-80 tahun, lalu kita tidak peduli untuk memperjuangkan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Ingat saudaraku, detak jantung kita yang terakhir itu bisa berhenti setiap saat tanpa kita tahu kapan itu terjadi. Ya saudaraku, bisa hari ini, bisa besok, bisa besoknya lagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan atau tahun depan. Tetapi persoalannya itu adalah ketika waktu itu tiba, apakah kita sudah siap? Ketika waktu itu tiba, apakah kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga? Ini yang harus kita perkarakan, ya. Kalau kita tidak mau memperkarakan akan hal ini, maka saya harus katakan, ketika detik waktu kita yang terakhir tiba, kita akan menyesal. Ketika detik waktu kita yang terakhir tiba dan kita masuk lorong kekekalan, dan dalam sekejap mata kita berdiri di hadapan Tuhan, lalu Tuhan berterus terang dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudaraku, kalau sampai Allah berkata demikian ketika Ia menjumpai kita tidak berkenan di hadapannya, maka ini merupakan malapetaka yang sangat dahsyat. Ini yang seringkali saya katakan, kengerian yang sangat dahsyat saudaraku.
Jadi jangan sampai kita menipu diri kita sendiri, ya, merasa sudah menerima kasih karunia Allah, lalu kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, hanya karena kita masih ingin menikmati dunia ini. Itu artinya kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita mau membaca Lukas 21 ayat 34, firman Tuhan dengan sangat jelas memberikan peringatan yang keras buat kita. Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara perhatikan itu. Oleh sebab itu kita harus mengambil keputusan untuk berubah sebelum terlambat. Mengambil keputusan untuk bertobat sebelum terlambat. Jangan sampai di hadapan Allah baru kita mau menyesali semua yang sudah kita lakukan. Itu sudah terlambat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa yang telah mengasihi kami, sebab Bapa yang telah memberikan firman ini bagi kami, menegur kami, menasihati kami, mengingatkan kami. Dan kami harus sadar, kami mau berjuang di sisa umur hidup kami, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Kami mau berjuang di sepanjang waktu hidup kami yang masih ada, hanya hidup untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah, supaya kehidupan kami boleh ditemukan serupa dengan Kristus, dan pada akhirnya kami dipandang menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.